dari pengurus Gerakan Pramuka Cabang Mamuju, teristimewa kepada seluruh panitia pelaksana musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, putra putri. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar sesuai yang kita inginkan. Yang saya cintai, adik-adik dari TKR dari semua kecamatan yang sempat hadir dalam kegiatan musyawarah ini. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya sehingga di pagi hari ini, namun waktunya agak molor, tapi itu tidak mengurangi apa yang kita hasilkan sebentar. Bahwa gerakan pramuka yang ada di Kabupaten Mamuju merupakan cabang. Alhamdulillah kita bersyukur sekali karena kemarin beberapa kegiatan nasional kita bisa ikuti, ya terlebih kemarin waktu Jamnas, karena itu sekali 5 tahun. Kita sangat berharap bahwa kegiatan ini tidak akan berlalu begitu saja. Kita tetap akan mengambil bagian selaku adik-adik atau kakak-kakak dari Gerakan Pramuka Cabang Mamuju. Ya, tidak terlepas dari berhitung anggaran, tapi kita juga bisa melakukan itu. Berarti kita juga bisa. Itu satu kesyukuran yang sangat besar. Ini berkat karena kerjasama yang baik dari semua cabang-cabang, ranting-ranting atau cabang, atau dari Saka, satuan-satuan karya, juga dari pramuka-pramuka yang berasal dari gugus-gugus depan. Semuanya ada pengertian bersama, terutama sekali orang tua siswa, orang tua dari adik-adik. Itu juga memberikan sesuatu sumbangsi yang sangat besar. Akhirnya kegiatan-kegiatan nasional itu kita bisa ikuti bersama, dan kita sangat mau setiap Jamnas kita ada di sana, karena di situ kita lihat kebesaran pramuka. Kalau belum ikut di situ, belum lihat seperti apa kebesaran pramuka yang ada di Indonesia. Ya, saya bisa berkata seperti ini karena saya juga pernah ikut Jamnas dulu masih sekolah. Di situ kita betul-betul berdiri bulu-bulu kita bahwa betul ada para pemuda-pemudi yang mau membela tanah air, tidak mau kalau negara ini dikoyak-koyak oleh orang-orang tertentu. Kita berani mati. Kita tidak berhitung lagi siapa di sama balada. Mungkin terlambat datang di sini, tapi ternyata saya mendahului adik-adik. Itulah semangat pramuka dan tidak pernah lepas. Jadi saya berharap memang agenda satu-satunya kegiatan ini sudah ditancap tadi. Apa namanya ini? Ini menandakan bahwa sesuatu kegiatan ini betul-betul bukan sekedar ada, tapi kita mengikuti aturan yang ada. Jadi dilihat terus-menerus ini setelah ditancapkan tadi oleh yang bertugas menancapkan itu. Selama berlangsung kegiatan ini tidak akan pernah lepas. Ini menandang satu berkat yang sangat kuat untuk kita semua. Dalam hal ini, kegiatan ini mungkin berlangsung 1 hari karena saya tadi bincang-bincang 1 hari sampai pada masuk acara pokok, yaitu bagaimana memilih atau hasil musyawarah nantinya siapa akan menjadi pengganti dari pengurus lama. Dan ini berlaku dari 2016 sampai 2021. Dan saya berharap ini akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tentu ada tertibnya. Dan saya juga lihat ada undangan keluar sebelumnya, beberapa persyaratan yang harus dimasukkan itu supaya dipenuhi. Karena saya lihat tadi daftar ada tanda tangan tim verifikasi, jadi tidak boleh ikut kalau tidak memenuhi syarat yang ada ini.
undangan yang keluar tanggal 21 Oktober, berarti ada waktu kurang lebih 1 minggu lamanya untuk mempersiapkan seluruh yang menjadi persyaratan. Nah, sebentar kalau ternyata 1-2 orang saja yang memenuhi persyaratan, ya, apa boleh buat, itu menjadi aturan karena suratnya sudah keluar. Kalaupun ada aturan-aturan lain dari itu, ya kita patuhi saja ini karena ini surat sudah keluar dan tidak boleh ditarik lagi. Cara seperti itu. Jadi mungkin sebentar setelah kita melakukan siapa menjadi hasil musyawarah sebentar pemilihan, saya mau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Tadi sebelum kita bicara ini, sebelum mulai saya bincang-bincang dengan Dewan Kerja. Seandainya dibuka selebar-lebarnya, semua ranting diharapkan ada mengajukan calon supaya lebih marak. Ya betul. Ya. Jangan ada yang mengundurkan diri. Siapapun dia DKR-nya dia harus maju atau yang lain diajukan supaya lebih memeriahkan ini. Tidak usah mundur sebelumnya. Ini kan tidak ada, bukan pertarungan calon bupati. Ya, kita harus mengeluarkan uang bermiliar-miliar. Ya betul. Ya, supaya ini kita belajar bermusyawarah, belajar bagaimana memilih yang terbaik. Kita tidak usah ada mungkin calon kita yang harus kita dudukkan. Jangan seperti itu. Karena kalau itu kita lakukan terus-menerus, mungkin tidak menghasilkan yang terbaik. Mungkin ada di luar sana yang terbaik, tapi tidak terekrut. Seperti itu. Jadi melalui kegiatan pramuka ini, coba-coba bagaimana caranya betul-betul melepaskan kegiatan itu untuk musyawarah murni. Kalau memang aturan itu setiap yang diundang nanti pada saat dia datang baru mengajukan calonnya, ya itu kita lakukan juga. Ya betul. Ya, tapi karena suratnya sudah keluar, boleh juga lebih mempersiapkan diri. Tapi jangan ada satupun dari ranting itu tidak mengajukan calonnya. Sebaiknya semua ada calon, siapapun dia. Jadi seperti itu. Jadi keberlanjutan pramuka ini, gerakan pramuka ini yang ada di cabang, kita tetap bagaimana duduk bersama, membicarakan hal-hal yang sangat penting supaya jangan ada yang timpa tindih, jangan ada yang kurang pas. Seperti itu. Saya akhir-akhir ini memang sedikit perhatian saya ke organisasi guru, karena ada kegiatan yang khusus yang mengikuti. Kebetulan kita buat zona untuk mengedar kecamatan. Jadi saya ini kemarin waktu saya dipanggil datang di sini, pemikiran saya sudah selesai ini kegiatan. Ternyata belum. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pendaftaran hanya 2 orang, 3 orang, tapi kita mau pantau supaya semua ranting ada utusannya. Siapa? Ya. Artinya kita maju itu tidak berarti harus menang. Karena sudah menang sih, damai aku. Begitu pikiran itu pesimis namanya. Jadi di pramuka itu selalu memang dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Jangan pramuka seperti dulu. Dikatakan ada pramuka kalau mendirikan kemah, orang berkemah di lapangan lah, ada pramuka. Sekarang tidak, di mana-mana ada kegiatan. Saya lihat ini beberapa kegiatan-kegiatan pramuka di satuan-satuan karya mungkin seperti di Kementerian Agama, saya lihat itu rapat di punya kegiatan. Saya sampaikan ke kita, ya segala sesuatu untuk kita melakukan kegiatan
Satu di kuncinya, dana. Kalau dananya tidak ada, semua menjadi bandel. Disayangkan sekali kalau gerakan pramuka yang dulu-dulu itu sebelum ada dana BOS, ada iuran-iuran pramuka yang diserap dari sekolah. Setelah turunnya dana BOS, dilarang keras memungut iuran. Tidak ada undang-undangnya lagi memungut iuran, kecuali membiayai kegiatan pramuka. Di situ aturannya dana BOS. Jadi kalau kita mau berbuat untuk memungut iuran tidak boleh. Itulah menjadi lemahnya kita. Tapi alhamdulillah kalau pemerintah daerah memberikan sedikit perhatian, ada anggaran-anggaran yang dibuat untuk pramuka, saya rasa tidak ada masalah. Kemarin waktu hari besar pramuka dihadiri oleh yang membimbing upacara adalah Pak Gubernur, menghimbau kepada semua bupati agar memberikan anggaran kepada gerakan pramuka ini dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatannya. Tapi seperti itulah apa yang kita rasakan hari ini. Saya mau kita terima dengan baik dan jangan menjadi sesuatu yang membuat kita malas. Jangan seperti itu. Untuk itu saya mau lihat dulu, saya mau lihat satu-satu siapa utusan dari Kecamatan Mamuju, PKR-nya. Angkat tangan. Mamuju, saya mau lihat ya. Nanti saya ketemu saya tidak tahu. Kalau dari Simboro, kalau dari Kaluku, dari Tapalang, dari Tapalang Barat, Pulau Bala-Balakan, Papalang, satu orang. Kenapa satu orang? Diusahakan kalau ada undangan seperti ini dihadiri baik-baik sesuai dengan undangan. Kalau ya wujud ya apa? Kalumpang, Putri Sana. Bonehau, Bonehau juga putra. Sampaga, Tomo, siap. Oh 2 orang, putra. Tomo baru-baru ini merayakan memperingati Hari Pemuda di atas puncak gunung ya. Itu satu apa namanya itu aspek apresiasi yang sangat tinggi. Karena ketua korannya mungkin berapi-api memang anunya itu jiwa mudanya itu sangat tinggi. Jadi alhamdulillah kalau semua begitu koran bagus. Tapi kalau ada juga koran nanti digerakkan oleh DKR-nya itu bisa mandek itu karena DKR tidak punya dana. Yang punya dana itu untuk membawahi sekolah-sekolah korannya. Ya, alhamdulillah yang hadir hampir 100% ya. Memenuhi forum ini. Tinggal belakang. Ya, itu dipahami kalau belakang. Karena kalau suratnya hanya 1 minggu tidak sampai di belakang. Jadi saya berharap kegiatan ini diharapkan berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada. Yang lain mendukung, kebetulan yang tidak memenuhi syarat mungkin karena tidak memasukkan daftarnya, dia diverifikasi supaya mendukung, memberikan kekuatan kepada calonnya. Ya siapapun calonnya, kan kalau saya lihat daftar hanya 3 yang mendaftar dan 2 itu yang memenuhi persyaratan semuanya, dan 1 orang saya lihat ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Ya mungkin itu kalau ada seperti itu, misalnya mendaftar semuanya, kenapa tidak mendaftar Mamuju?
Memuju daftar. Lagi sibuk persiapan untuk bikin LT 2 dengan MSC. Jadi tidak siap. Ini baik, terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memproses persoalan calon. Pertama, tadi Bunda sudah mengeluarkan pendapat bahwa seadil-adilnya. Terus terang dari Simboro sangat berniat untuk maju sebagai bakal calon Dewan Kerja Cabang. Namun persoalannya adalah bukan faktor kesibukan pribadi, tapi kemarin saya faktor kesibukan membawa nama provinsi ke Palangkaraya mengikuti Jambore Pemuda. Dan jauh sebelumnya pelaksanaan Muspanitra itu kami tidak terdengar agendanya ke ranting. Keluarnya surat pelaksanaan Muspanitra itu besoknya saya mau berangkat ke Palangkaraya. Dan otomatis saya pulangnya Bunda tanggal 31. Tanggal 1 saya merumuskan laporan ke Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di Palangkaraya. Otomatis pembuatan berkas yang saya akan mendaftar sebagai TNI, ada SKCK, terus ada surat keterangan berbadan sehat yang memakan tentunya finansial dari bakal calon, itu otomatis tidak terpenuhi dalam 1 hari Bunda. Pertanyaan saya kemudian, apakah ada jaminan 100% setelah terpenuhinya syarat yang dilakukan oleh kandidat itu akan menjamin kemajuan Dewan Kerja Cabang? Terus kemudian apa yang mendasari harus ada SKCK? Apa yang mendasari harus ada surat keterangan berbadan sehat? Apakah ada diatur di dalam ketentuan gerakan pramuka? Kalau ini merupakan sebuah tindakan modernisasi kemajuan pramuka, apa yang mendasari? Seperti itu. Terus pertanyaannya kemudian, apakah undangan beredar itu diketahui oleh Kak Kwarcap atau tidak? Karena ada indikasi bahwa tanda tangan yang keluar itu merupakan print out scan. Tanda tangan ini di scan Bunda. Dan saya harap pengajuan calon itu melalui pada saat proses persidangan. Kami menuntut seadil-adilnya dalam pelaksanaan Muspanitra ini. Apa salah? Kalau persoalan administrasi yang sudah diatur, kami juga bisa melakukan pengurusan. Walaupun kita sudah terpilih, kita bisa melakukan pengurusan persoalan itu. Dan ini juga kan tidak diatur, harus memasukkan berkas. Aturan ini kan kita yang buat. Biarkan teman-teman ikut berkompetisi. Ketika calon tidak dibiarkan masuk untuk melakukan pendaftaran hari ini, berarti ini merupakan suatu tindakan diskriminasi. Ini merupakan tindakan sekali lagi ini tindakan merupakan diskriminasi yang menutup ruang kepada kader-kader yang lain. Apa bedanya dengan kami? Kami juga seorang kader pramuka yang mulai dari berproses dari siaga sampai dengan pandega saat ini. Iya, saya sudah pahami. Ya. Dengan artian biar konflik ini tidak berkepanjangan, bukan konflik adu fisik, tapi maksudnya konflik ini akan seperti 5 tahun sebelumnya yang terjadi saat ini, bahwa pramuka itu tidak satu. Kenapa saya bilang pramuka itu tidak satu? Mana satuan karya yang lain bergabung di Kuartir Cabang kecuali saudara Darmi? Yang lainnya mana? Ya sudah. Terima kasih atas masukannya. Yang dari Kecamatan Kalutu ada mendaftar? Yang lain? Siapa yang orang itu? Saya harap teman-teman sepakat dengan usulan saya. Ya. Saya rasa Bunda ketika ada 2 sampai 3. Sudah paham.
Situ Bang. Kecamatan yang lain nggak ada. Lalu Pak Malimau, Kapalang, tuan rumah, nggak ada. Begini, setelah keluar surat, kalau surat itu namun pun tidak ada dalam anggaran dasar, misalnya kalau itu sepakati pengurus, boleh-boleh jadi. Tapi saya mau kita semua mendaftar, namun pun persyaratannya itu tidak terpenuhi, tetap mendaftar. Mungkinkah setelah kita mendaftar, kita bisa rundingkan kembali di sini? Bagaimana? Apa ini tidak full, bisa diloloskan? Tapi kalau sama sekali tidak mendaftar, apa yang mau diverifikasi? Ini maksud saya. Jadi kalau ada seperti itu, surat keluar terima, kita lakukan. Apa yang bisa kita jangkau, itu tetap kita mendaftar. Setelah hari ini, kami bisa berunding di sini. Apakah si A ini yang tidak terpenuhi tapi dia mendaftar, berarti ada kemauan, kita loloskan saja, karena memang aturan ini tidak terikat dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Seperti itu maksud saya. Jangan sekali-kali memang tidak mendaftar. Apa yang mau dijadikan calon kalau tidak mendaftar? Ya. Muhammad Rifai Sahida, ini yang terpenuhi. Saiduddin, ini yang terpenuhi. Eka Yuslima, hanya 3 yang terpenuhi. KTA-nya, foto, SKCK, fotonya tidak ada ya, keterangan dokternya ada, surat pernyataan, SK pengurus, rekomendasi keluarga tidak ada. Setelah semua mendaftar dan banyak yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ada yang penting ada sebagian, mungkin kita bisa rundingkan. Untuk jangan kita kecewakan, kita majukan saja calon. Karena kebetulan surat yang keluar itu yang dibuat persyaratan 7 itu ya mungkin tidak ada dalam aturan anggaran dasar. Tapi karena kita juga menyikapi pesimis, ya mungkin seperti itu. Jadi yang terpenuhi ini kalau kita lihat hanya 2 orang yang bisa bersaing. Hanya 2 orang. Kalau Sainuddin ini dari mana? Kita dari DKC memang. Ya bisa juga calon dari DKC 1. Kemudian Muhammad Rifai Sahida dari mana? Saya wakili Kalumpang. Kalumpang. Oh ada Kalumpang. Oh tidak kira anunya yang pengurusnya tanya. Eka Yuslima. Oh izin bunda. Dia calon dari ini, belum verifikasi dan ya, serta ibu. Tunggu dulu. Eka Yuslima dari mana? Oh tidak ada juga. Tidak ada rekomendasinya. Jadi itulah tadi saya katakan, seandainya semua mendaftar apa yang ada, mungkin kita bisa rapatkan di sini. Kita rapat dulu sebelum kita mulai. Tapi kalau sama sekali tidak mendaftar, apa yang mau dilakukan? Ya. Kan di persyaratannya sini Bunda, tanggal 1. Ya, kalau bisa di sini ya tanggal 1 persyaratannya, karena keputusan bagi kuartiran yang ingin mengutus calon Mamuju Masa Bakti 2016-2021 mengumpulkan berkas paling lambat tanggal 1 dengan menghubungi Ketua Dewan konteks ketentuan dan persyaratan terlampir. Baru persyaratannya bagi peserta yang tidak mengumpulkan berkas tidak lengkap dinyatakan tidak terdaftar. Tapi kan tanggal 1 ini karena tanggal 6 bisa, berarti siapapun bisa maju. Kan? Walaupun ada di situ bisa yang lain bisa maju.
Maksudnya? Mohon maaf, kita kan sudah keluarkan surat. Artinya kalau kita menghapuskan semua persyaratan, artinya kita tidak menghargai pertama surat, yang kedua calon peserta ketua DKC yang mengusulkan yang besar saya sudah dia buat kalau menurut saya. Iya. Yang ketiga persoalan surat seperti yang dikatakan tadi itu, bahwa kenapa tidak memasukkan surat seperti dengan yang dilakukan PKI 5 tentunya ya, Pak, ya. Artinya dia tidak lengkap tapi dia tetap memasukkan berkas. Artinya dia punya keinginan. Gitu. Bunda, mohon izin. Iya. Di dalam suatu pelaksanaan demonstrasi, baik itu tingkat organisasi maupun level presiden, itu ada namanya strategi dalam melakukan pemenangan. Apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari penyusunan strategi. Dan saya yakin dan percaya, ketika di dalam pleno dan itu pengajuan calon, itu kan dibahas dalam pleno ketiga. Ketika ada yang menyepakati bahwa ini kita melakukan pengusunan calon, saya rasa ini tidak melanggar ketentuan. Dan persoalannya kemudian, apa salahnya ketika kami memasukkan berkas pendaftaran? Apa yang ditakutkan? Pertanyaannya kemudian mohon dijelaskan apa yang ditakutkan ketika kami mengajukan sebagai calon. Terus yang kedua adalah persoalan menghargai kami sangat hormat kepada Bunda Keparca. Bahkan setelah saya pulang dari Palangkaraya, karena saya sudah sakit maunya saya membangun pramuka, karena saya sudah tahu bahwa saya sudah melewati ketentuan tanggal yang ditetapkan oleh Kak Warcap yang ditandatangani katanya, saya menghadap ke rumahnya Kak Warcap bahwa saya siap maju dan sebagai calon. Namun saya menunggu klarifikasi kembali, sejauh ini belum ada klarifikasi. Maksud saya, ketika berbicara persoalan keseriusan, saya serius. Cuman saya sadar dengan ketentuan ketentuan tanggal yang diatur di surat. Olehnya itu, saya datang menghadap bahwa saya sudah melewati ketentuan persoalan itu. Kalau persoalan administrasi yang ditentukan dalam surat yang beredar, kami juga siap. Cuman yang kami mengganjal di otak saya saat ini, kenapa kami tidak diberikan ruang? Ini yang salahnya ketika musyawarah berlangsung baru kita mau mengajukan bahwa kita mau calon. Tapi ini kan belum. Ini baru proses pembukaan. Ada indikasi apa? Kami dibatasi. Apakah ingin membangun dinasti di dalam kuartir cabang ini? Pokoknya kami sangat berharap ada pengajuan calon. Duduk tidak duduknya, yang penting ada keadilan di dalam. Ketika kita berbicara persoalan keadilan, maka kami menuntut keadilan saat ini. Iya, Persoalan membangun saya kira pramuka. sudah. Jadi saya katakan tadi seperti itu, seandainya kita mendaftar saja, mungkin kami bisa bermusyawarah di sini. Ya, apa saja yang ada di kita itu yang dicantumkan di dalam. Ya, kalau pertanyaannya ada ini, apakah ada ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan. Kita mau ini berjalan baik. Surat keluar kemarin, seandainya langsung kita menyikapi apa saja, berapa yang bisa kita inikan dan mendaftar. Saya sudah siapkan berkas Bunda, kecuali SKCK Ya. dengan surat saya bawa sekarang. Ya, mendaftar saja. Cuman persoalannya Ya. kemudian ajukan pendaftaran calon. Persoalan verifikasi ini yang kami takutkan lagi. Di KPU saja itu ada namanya kembali melakukan pemasukan berkas, walaupun sudah ditetapkan calon. Ini terus kita di pramuka ini dasarnya apa? Mohon, pramuka adalah pembinaan karakter. Ketika hari ini saya tidak dimasukkan sebagai calon, maka kami akan ribut di luar bahwa pramuka kuartir Mamuju, dan bahkan kami akan mediakan bahwa bukan pembinaan karakter, tapi kuartir cabang Mamuju ingin membangun dinasti, itu saja. Jadi begini, saya sudah terima masukannya. Kita buka saja dulu. Di belakang kami akan berbincang-bincang, karena bagaimanapun juga surat-surat keluar itu harus dipatuhi. Karena ada suratnya keluar, itu harus dipatuhi. Tadi saya sudah katakan, namun pun ada surat keluar, karena surat itu tidak mengikat anggaran dasar anggaran rumah tangga, boleh kami berunding sebelum melakukan itu.
Tapi persyaratannya harus mendaftar. Bunda, Iya. saya dari DKR Mamuju. Ada surat mandatku dari Kekuarang untuk Busman Rasid maju jadi ketua DKC. Ini saya punya. Kalau bisa dianukan toh? Apa ini? Apa ini? Suratnya. Kalau bisa. Surat. Mandatnya surat pernyataan. Surat pernyataan. Tanggal 5 ini. Misalnya seperti ini. Aduh, apa nih? Badir kamu kenapa tidak? Buka. Jadi selanjutnya kita mau satu kuncinya jangan ribut. Iya. Itu saja. Ya, kita mau mencari jalan keluarnya. Tapi surat juga tetap terpenuhi karena surat itu sudah keluar. Dan di belakang itu ada namanya, kita berunding sebelum melakukannya. Iya, saya kira Pak Imam. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf kepada adik-adik saya. Terus terang, ini belum kita buka sidangnya. Kalian boleh bebas melakukan jejak pendapat dengan pengurus kuartir yang ada di depan. Di sini juga disaksikan langsung oleh kuartir ranting Tabalan yang diwakili oleh sekretaris ranting Tabalan, supaya kita belajar bagaimana yang namanya tadi Usman mengatakan bahwa ini adalah pola pembinaan terhadap peserta didik. Adalah dikuatkan dari adanya SK yang dikeluarkan tentang pelaksanaan musyawarah musyawarah cabang. Kemudian surat sudah diedar. Terus terang, ini bicara di luar daripada sidang. Kau perdana, kau Usman sudah ketemu dengan saya. Yang kau pertanyakan adalah masalah SKCK. Kak, Jangan dulu, ini di luar daripada sidang, jangan potong bicara saya. Saya bilang, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala? Kok susah sekali hanya persyaratan? Persyaratan tidak diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi ketika disetujui oleh kuartir, itu tidak boleh dibantah. Kuartir lembaganya loh. Ya. Terus terang, kalau di luar daripada ini tadi ada pernyataan sikap bahwa akan mengeluarkan berita bahwa kuartir cabang Mamuju itu membangun dinasti, ada jawabannya kok ada SK. Kalian yang tidak memenuhi persyaratan. bukan tidak. Cuma tenang, saya tahu. Tenang, saya tahu ada keinginan adik-adik, kakak-kakak sekalian, itu bisa dirundingkan, tapi tidak dengan cara seperti ini. Kalian harus hargai forum. Ini bukan timenya. Ya. Ibu Kuarcap baru mengabsen saja. Setelah diabsen baru, kalau setelah dibuka, baru silakan. Ini kan bukan timenya kan? Kok baru itu sudah maju semua segala macam? Itu kalau benar. Ini juga tadi kita akan verifikasi kepada Ketua Kuarang Mamuju kalau betul memang merekomendasikan Busman. Karena surat sudah ada, oke, kita deal. Itu tidak mungkin dipungkiri karena sudah dilihat suratnya ada. Tinggal diverifikasi ke orangnya langsung, pengurus kuarangnya, ketua kuarangnya. Jangan juga bilang sudah ada surat langsung ini. Ketua Kuarcap benar. Kalian sudah diberikan kesempatan selama kurang lebih 8 hari untuk melaksanakan verifikasi. Ya, hanya ada 3 yang mampu memenuhi itu. Kenapa yang lain tidak bergerak? Sedangkan saya sudah sampaikan, adik-adik, jangan mau. Orang saja mau mendaftar pegawai baru 2 hari dapat informasi bilang tinggal SKCK, dia urus juga. Saya sudah sampaikan bahwa apa fungsinya SKCK kan sudah jelas. Kalau tidak salah Busman sendiri yang buat beritanya. Iya kak, sepakat. Iya. Tunggu dulu tanya. Bahwa kami tidak menginginkan lahirnya pemimpin di Dewan Kerja itu ada sambutan hukumnya. Buktikan kalau kalian tidak punya sambutan hukum dengan adanya lahir SKCK. SKCK kan tidak ada biaya, cuma 10.000. Siapa yang bilang 100.000? Laporkan itu, pungli di sana kalau terjadi. 10.000 itu masuk PPH di negara, 10.000 rupiah SKCK. Berangkat kiri kanan saja mampu kok masuk SKCK dia jadikan alasan 10.000. Mohon maaf, kita ini terbuka. Yang menjadikan sebuah alasan tertentu bahwa itu yang menekan Anda. Bisa. Saya bilang hari ini, saya adalah cabang gerakan pramuka Mamuju. Saya juga adalah ranting gerakan pramuka Tapalan. Saya wakil ketua di sini. Saya bilang saya akan fair, saya akan terbuka. Silakan kalian bertarung. Sebentar kami rundingkan. Tidak usah dengan cara ngotot-ngotot seperti ini. Saya buka. Kalian adik saya, kita satu wadah gerakan pramuka yang ada di Mamuju. Tidak usah ragu. Cuman hargailah forum, hargailah. Ini baru tahap absensi dari ketua kuartir cabang. Bukan saatnya untuk pukul-pukul meja segala macam. Ya.
Anda bilang bukan untuk mengadu fisik, saya juga tidak menginginkan hal itu, tidak bagus. Tidak ada ajaran gerakan pramuka seperti itu, apalagi pukul meja. Dan jangan terlalu ngotot dengan kesalahan yang kita lakukan. Janganlah terlalu menganggap diri kita benar. Mendiskriminasi lah segala macam, sampai bertendensi bahwa ini adalah membangun dinasti segala macam. Hargailah. Verifikasi sudah dilakukan. Kita bisa buka, ini bisa diperbaiki, ini bisa disepakati. Tapi tidak dengan begitu caranya, adik-adik ya. Semua. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Kak Eman. Tadi kan saya sudah katakan, kan pasti ada yang membantah bahwa bukan seperti aturannya. Saya sudah katakan bahwa kemauan yang keras dulu. Jadi mungkin ada masukan dari DKR Cimoro, itu juga bagus. Inilah namanya musyawarah mufakat. Kita akan rundingkan kembali bagaimana modelnya nantinya. Tapi surat yang kedua tetap kita hargai juga, karena itu tanda tangan Korca. Ya, kemudian daripada itu saya berharap memang di gerakan pramuka ini yang diharapkan sekali adalah orang yang mau kerja, bukan orang yang mau diam-diam. Ya, namanya gerakan pramuka selalu memang banyak gerakannya. Dan satu kuncinya di pramuka ini bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun kebersamaan, menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Belajar mandiri, belajar bertanggung jawab, belajar menjadi seorang pemimpin. Di sini semua. Jadi di sini murni membangun manusia, bukan membangun infrastruktur. Manusia yang kita bangun. Jadi memang dengan peserta yang sangat kerdil, ya mungkin kami bisa rundingkan di sini. Barangkali masih ada yang mau mendaftar dan sebagainya dengan persyaratan seperti itu, tapi tidak boleh kemauannya adik-adik itu yang kita terima, karena ada namanya kita harus berunding. Ya. Saya lihat pendaftaran hanya 2 yang memenuhi syarat. Kebetulan juga satu orang mendaftar, saya akui itu dia mendaftar namun pun tidak cukup dia punya persyaratan. Seandainya semua seperti itu, berapa persyaratannya, silakan mendaftar, bisa kita di sini rundingkan kembali. Tapi karena seperti ini, saya serahkan kepada ketua panitia nanti bagaimana sebaiknya kita mau ambil sebaik-baiknya, seperti apa yang paling baik, Pak Eman. Karena kita tidak mau kalau ini tercemari, ya kalau ya terlalu ini mengatakan membangun dinasti, ya dalam pikirannya mungkin ada dari BKR Cimoro, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena di sini pramuka ini betul-betul pengabdian. Tidak ada hal-hal yang bisa kita di sini memberikan sesuatu yang sangat artinya merugikan orang lain. Ya, kata kasarnya itu. Karena di pramuka saya katakan tidak ada duitnya. Ya, betul. Tidak digaji di pramuka, dasar Dharma 11. Tidak digaji. Satu tahun 12 bulan itu saja gajinya. Jadi saya mau bawalah kegiatan ini dengan sebaiknya. Utamanya ini Kak Eman dengan Kak Anto ada di sini. Pak Lode, Kak Lode, saya mungkin tidak bisa lanjut sampai sore. Tapi saya mau ini dibuat dengan sebaik-baiknya. Jangan kita keluar dari koridor yang ada. Kita juga mau menjaga keutuhan pramuka yang ada. Saya bersyukur kalau sudah terbangun satuan-satuan karya di tiap instansi, itu memberikan sesuatu yang berharga bagi pramuka. Seandainya kita ada uang, saya ada rencana kita mengadakan perkemahan khusus satuan karya. Apa yang kita lakukan? Mungkin ada sasaran, mungkin kita bisa membuat sesuatu. Apakah membuka jalan atau bagaimana? Kita kan kemarin baru 1 kali di Kabupaten Mamuju ada Wirakarya. Iya. Baru 1 kali.
selama ada pramuka tidak pernah ada perkemahan wirakarya. Baru kemarin yang ada di Galuku. Jadi kalau kita mau bikin perkemahan wirakarya khusus satuan karya dengan terbentuk satuan karya di Diknas, terbentuk di pariwisata. Sebagian bahkan saya dengar sudah mandat satuan-satuan karya yang ada karena tidak adanya kegiatan kabupaten. Dan itu sebenarnya tergantung dari dinasnya, dari kehutanan, dari kesehatan, dari Bayangkara, dari Kodim. Semakin banyak semakin bagus karena banyak rekrut dari anak-anak penegak. Ini bisa membangun lebih semarak lagi pramuka yang ada. Jadi agenda satu-satunya ini adalah musyawarah untuk penegak dan pandega putra putri. Saya berharap ini berjalan baik. Jadi mari kita ambil yang terbaik. Bagaimana seharusnya yang terbaik dalam hal ini. Untuk itu saya berharap pramuka-pramuka yang ada di Ranting kerjasama dengan korannya, karena DKR-nya dengan korannya supaya bisa menyambut hari-hari besar pramuka itu. Jangan ada koran yang tidak menyambut itu. Seandainya ada dana besar, kita menyambut hari besar pramuka ini di kabupaten, jadi semua Ranting kita undang. Ini juga masih menjadi PR kita karena tidak ada bumi perkemahan untuk di tingkat kabupaten. Dan itu sebenarnya pemerintah daerah harus memberikan ruang, membebaskan lahan atau mencarikan lahan dan lain sebagainya. Dulu ada karena di lokasi Kodim yang ada di Simboro itu menjadi lahan utama dalam perkemahan tingkat kabupaten. Tapi setelah itu diambil, tidak ada lagi. Kita mau berkemah biasa di lapangan Kodim itu sudah tidak bisa. Ada memuju pancing di situ. Lebih-lebih di Ahmad Kirang. Jadi kita sudah hampir pramuka ini tergusur. Jadi kita sendiri yang bagaimana membangun pramuka ini supaya lebih bagus. Jadi ada dari Kuadran Simboro supaya betul-betul mari kita membangun kebersamaan. Saya tahu kita punya jiwa yang muda, mau bekerja dan lain sebagainya. Ya, di sini tempatnya bermusyawarah. Kita tidak usah menyampaikan hal-hal yang tidak pas. Kita menghindari hal-hal yang bisa terjadi kesenjangan. Kita tidak mau seperti itu. Jadi saya mau ambil yang baiknya, buang itu yang tidak baiknya. Saya seperti itu. Jadi saya katakan pagi-pagi saya katakan semakin banyak peserta semakin bagus. Untuk kita bermusyawarah menentukan siapa yang terbaik. Betul. Ya, saya kira jangan terjadi karena biasa seperti itu. Saya juga biasa merasakan. Sebelum ada pemilihan, sebelum ada seleksi, sudah ada orang juara. Kan seperti itu biasa. Saya paling penentangnya seperti itu. Jadi kita mau menghasilkan yang terbaik. Untuk itu saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putra putri saya buka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyertai kita dan menghasilkan yang terbaik tetap dalam keadaan damai. Amin. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan. Siap, gerak. Acara telah dilaksanakan, laporan selesai. Buarkan. Istirahat cepat, gerak. Acara terakhir, istirahat. Dimohon kepada rekan-rekan semua, kakak-kakak perwakilan